Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita pada hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan industri dalam perspektif ekonomi kesehatan lingkungan. Di sini lebih spesifik ke bagaimana kebijakan industri dalam hal peningkatan produktivitas dalam hubungannya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun ke konsep ramah lingkungan atau lebih kepada eco-friendly business, dan kita akan menjelaskan lebih detail pada slide-slide berikutnya. Oke, outline kita hari ini yaitu yang pertama, hubungan produktivitas industri dengan aspek kesehatan lingkungan, dan yang kedua adalah peranan Health, Safety and Environment atau HSE dalam peningkatan produktivitas industri, dan yang ketiga adalah penggunaan dana CSR Corporate Social Responsibility dalam bidang kesehatan lingkungan atau dalam bidang lingkungan secara umum, termasuk juga aspek kesehatan lingkungannya. Dan juga yang keempat adalah program reklamasi pasca tambang. Keempat materi ini akan kita jelaskan pada slide-slide berikutnya. Sebelum saya menjelaskan lebih mendalam tentang kebijakan industri dalam perspektif ekonomi kesehatan lingkungan, saya akan mencoba menjelaskan hubungan produktivitas industri dikaitkan dengan aspek kesehatan lingkungan. Ketika kita berbicara tentang produktivitas sebuah industri, maka kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat kompleks dan multidimensial. Artinya, banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah industri. Pada slide ini, saya memunculkan 4 faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas industri. Ada produksi, inovasi, tenaga kerja, dan kebijakan. Namun masih banyak lagi faktor lainnya yang mempengaruhi produktivitas industri, baik bersifat internal maupun eksternal. Biasanya yang bersifat internal seperti alat kerjanya, material kerja, ataupun metode kerja. Dan yang bersifat eksternal seperti tuntutan karyawan, kemudian lemahnya daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi produksi sebuah industri. Nah, semua aspek ini atau semua faktor ini mempengaruhi produktivitas sebuah industri. Faktor yang pertama yaitu produksi. Produksi dan produktivitas merupakan dua hal yang saling berhubungan, dan dua hal ini saling memberikan pengaruh. Produksi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produktivitas merupakan cara pencapaian tingkat produksi tersebut. Jadi keduanya saling berhubungan satu sama lain. Makanya produksi ini menjadi aspek yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas sebuah industri. Yang kedua adalah inovasi. Nah, inovasi juga merupakan hal yang penting dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas sebuah industri. Semakin baik inovasi sebuah industri, maka semakin meningkat pula penjualan produk sebuah industri. Nah, dan kita sudah banyak melihat sebuah industri yang
memiliki inovasi yang bagus, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk berkembang. Seperti perusahaan handphone saling berlomba-lomba dalam berinovasi. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan. Kebijakan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas sebuah industri. Apakah bentuknya kebijakan ke tenaga kerjanya atau ke aspek produksinya. Kemudian yang terakhir yaitu aspek tenaga kerja atau faktor tenaga kerja. Dan ini juga adalah faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas sebuah industri. Seorang tenaga kerja atau karyawan yang selalu bersemangat atau memiliki etos kerja yang baik, maka secara tidak langsung dia akan membuat sebuah industri di mana dia bekerja menjadi lebih produktif. Makanya biasanya di sebuah industri ada bagian SDM yang dimana harus ada pengembangan dalam bentuk pelatihan atau mengikuti seminar agar si pekerja ini atau agar si karyawan ini mengalami peningkatan produktivitas sehingga nanti akan berpengaruh juga ke industri tempat dia bekerja. Keempat faktor tersebut, yaitu produksi, inovasi, tenaga kerja, dan kebijakan, ketika terus ada dalam sebuah industri atau terus bergerak dalam sebuah industri, maka industri tersebut akan menjadi lebih produktif. Bahkan, produktivitas sebuah industri dapat kita pahami sebagai sebuah upaya menghubungkan antara sumber daya dari sebuah industri dengan luaran yang dihasilkan atau output yang dihasilkan. Atau bahasa simpelnya adalah tujuan akhir sebuah industri. Apakah bentuknya menghasilkan produk tertentu atau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka produktivitas ini menjadi sebuah penghubung sumber daya dengan output yang dihasilkan. Jadi bisa dibayangkan ketika tidak ada sebuah produktivitas, maka sumber daya tersebut tidak akan bermanfaat dan tidak akan tercapainya sebuah luaran yang diinginkan sebuah industri. Namun, keempat faktor ini kemudian bisa berhenti bergerak atau dia tidak maksimal ketika tidak ditopang oleh aspek kesehatan lingkungan. Seorang tenaga kerja atau karyawan dinilai produktif jika dia mampu menghasilkan output yang lebih banyak atau mengerjakan list pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Terkadang juga seorang karyawan atau tenaga kerja disebut produktif ketika dia mampu melakukan sebuah pekerjaan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Namun di sini tingkat produktivitas seorang tenaga kerja atau karyawan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor needs atau kebutuhan karyawan. Terkadang karyawan bersemangat dalam sebuah pekerjaan ketika dia mendapatkan fee yang lebih banyak atau mendapatkan gaji atau honor yang lebih banyak. Ada juga seorang yang kemudian menunjukkan produktivitasnya ketika menganggap bahwa pekerjaannya ini adalah passionnya.
atau tergantung value yang dia anut. Ada seorang yang dalam bekerja menganggap bahwa pekerjaan adalah sebuah ibadah, maka dia akan berusaha untuk bekerja secara maksimal. Berbeda dengan orang yang menganggap pekerjaan itu hanya sebuah rutinitas belaka. Terkadang dia hanya mengalir saja, mengikuti apa yang terjadi hari ini dan besoknya seperti itu, tidak ada perkembangan. Jadi seorang yang bekerja atau produktivitas seorang yang bekerja tergantung value juga, value yang dianutnya. Selain itu, produktivitas tenaga kerja atau karyawan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja. Terdapat dua jenis lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik dan psikososial. Lingkungan fisik berupa kebisingan, terhindar dari zat kimia berbahaya, kemudian lokasi kerja atau tata ruang, pencahayaan, intinya segala aspek yang mendukung kesehatan lingkungan si pekerja. Kemudian psikososial, ini lebih kepada bagaimana si pekerja tersebut nyaman dengan teman kerjanya, kemudian peran dia dalam pekerjaan tersebut, dan sejauh mana dia kemudian bisa berinteraksi dengan kelompok kerjanya. Produktivitas industri juga dikaitkan dengan bagaimana kemampuan industri untuk menjaga lingkungannya atau melestarikan lingkungan. Konsep ini sering disebut dengan green productivity, di mana green productivity ini dapat didefinisikan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan performansi lingkungan secara bersamaan di dalam membangun sosial ekonomi secara menyeluruh. Green productivity dilakukan untuk menganalisis produktivitas dan kinerja lingkungan agar mampu terwujudnya sustainable development atau sustainable industry, sehingga sebuah perusahaan tersebut tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan saja, tapi mereka juga berpikir bagaimana mengelola lingkungan agar tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya. Konsep green productivity ini sebenarnya telah lama dikembangkan oleh ASEAN Productivity Organization, tepatnya pada tahun 1994, dengan tujuan agar masyarakat sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Selain istilah green productivity, juga dikenal istilah cleaner production, yaitu sebuah upaya berkelanjutan dari strategi lingkungan untuk meningkatkan ekoefisiensi atau efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan mengurangi risiko bagi manusia dan lingkungan. Artinya, cleaner production ini bertujuan untuk bagaimana sebuah industri mengupayakan agar tidak menimbulkan pencemaran di lingkungan atau pengurangan timbulnya limbah, waste generation, di mana setiap tahap produksinya harus dideteksi dan harus diupayakan untuk dikurangi limbahnya, sehingga kemudian hasil akhir dari produksi sebuah industri kemudian tidak mencemari lingkungan. Green productivity
atau juga biasa disebut green engineering merupakan aplikasi dari teknik, teknologi, dan sistem manajemen yang tepat untuk menghasilkan produk atau jasa yang ramah lingkungan. Green productivity mendamaikan dua kebutuhan yang selalu konflik, yaitu kebutuhan bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang banyak, serta kebutuhan setiap orang untuk memelihara lingkungan. Kemudian, green productivity juga merupakan strategi lingkungan yang tidak hanya menguntungkan lingkungan saja, tetapi juga menguntungkan bagi bisnis atau bagi industri yang menerapkannya. Green productivity ini juga membuat perusahaan mengalami perbaikan produktivitas dan juga memperkecil limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, pendekatan green productivity ini membuat perusahaan menjadi lebih produktif dan juga lebih ramah lingkungan. Karena green productivity ini memiliki tahapan, yaitu menganalisis input, proses, dan outputnya, sehingga dihasilkan sebuah outcome, dalam hal ini peningkatan produktivitas dan juga ramah lingkungan. Green productivity mempunyai 4 tujuan atau manfaat. Yang pertama yaitu energy conservation. Artinya, dengan menerapkan green productivity di sebuah industri, maka sumber daya energi menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua adalah waste prevention. Artinya, green productivity bisa membuat sebuah industri menghasilkan limbah yang minimal di setiap proses produksi. Dan yang ketiga adalah pollution control or end-of pipe treatment. Artinya terjadi pengurangan atau pengendalian polusi air, udara, dan tanah. Dan pada pengolahan akhir dari pengolahan limbah tersebut tidak kemudian menimbulkan kerusakan ke lingkungan. Oleh karena itu, green productivity ini menjadi sangat penting untuk diterapkan di setiap industri. Inti dari poin pembahasan ini yaitu produktivitas sebuah industri dipengaruhi oleh beragam faktor, utamanya dalam aspek green productivity dan clean production. Sebuah industri yang bagus adalah sebuah industri yang tidak hanya memikirkan profit semata atau keuntungan semata, tapi juga harus memikirkan aspek lingkungan. Karena secara tidak langsung, kesehatan lingkungan, environmental health, memberikan pengaruh kepada produktivitas industri tersebut. Sama halnya juga ketika sebuah industri memperhatikan pengolahan limbahnya, dalam hal ini clean production, maka industri tersebut akan menjadi sebuah industri yang tidak kemudian memberikan sebuah bahaya ke masyarakat di sekitarnya. Sehingga inti dari green productivity dan clean production adalah terwujudnya sustainable development di sebuah industri, atau bisa dikatakan terwujudnya sebuah industri yang memiliki orientasi keberlanjutan, tidak hanya memikirkan profit semata. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa produktivitas sebuah industri dipengaruhi oleh dua faktor lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan fisik, yang kedua adalah bagaimana sebuah industri tersebut kemudian menerapkan konsep ramah lingkungan, atau yang disebutkan pada slide sebelumnya green productivity dan
clean production. Kedua hal ini menjadi hal penting dalam meningkatkan produktivitas sebuah industri. Nah, pada slide ini saya coba menjelaskan lebih mendalam pada poin yang pertama, yaitu lingkungan fisik memberikan pengaruh terhadap produktivitas kerja sebuah industri. Kita ketahui bersama bahwa setiap tempat kerja memiliki risiko untuk terjadi sebuah kecelakaan kerja, apakah di pabrik atau perkantoran. Maka dari itu, untuk menjamin produktivitas kerja, perlu adanya implementasi Health, Safety, and Environment, atau biasa dikenal HSE. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa menyebabkan seorang pekerja sakit atau mengalami kecelakaan kerja. HSE biasanya juga disebut dengan K3, Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Lingkungan, di mana konsep ini kemudian menjadi konsep wajib bagi sebuah industri untuk diterapkan. HSE juga memiliki fungsi sebagai kontrol terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seorang pekerja, sehingga ini menjadi hal yang atau menjadi perhatian utama setiap industri. Adanya peraturan tentang health, safety, and environment di sebuah industri bukan tanpa landasan. Namun, hal itu telah diatur dalam undang-undang seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat kesehatan keselamatan kerja. Ada 18 poin, di antaranya mencegah dan mengurangi kecelakaan, kemudian mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, kemudian mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, dan ada juga tentang kewajiban untuk memberi alat pelindung diri pada pekerja. Selain itu, juga telah diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana pada undang-undang itu dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Jadi, intinya dalam sebuah industri wajib untuk adanya peraturan tentang health, safety, and environment. Bahkan dalam sebuah industri yang baik, mereka memiliki health, safety, and environment officer. Ada bagian atau pegawai yang mengurus tentang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Bahkan telah ada manajemen sendiri tentang hal ini. Seperti misalnya dalam ilmu K3 dikenal SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan di situ sudah diatur dari perencanaan hingga evaluasi atau pelaporan dalam sebuah pelaksanaan K3 di perusahaan. Health, safety, and environment adalah suatu upaya untuk mengkondisikan suatu pekerjaan agar menerapkan hidup sehat dan aman bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja. Intinya adalah health, safety, and environment ini adalah sebuah konsep untuk menjaga si pekerja agar terhindar dari sakit ataupun kecelakaan kerja. Namun, pada kenyataannya masih banyak para pekerja yang menganggap remeh atau tidak menerapkan konsep health, safety, and environment ini dengan berbagai alasan. Namun, para pemilik industri telah berupaya membuat kebijakan terkait penerapan HSE di perusahaannya. Harus ada upaya untuk membangun budaya K3 di industri.
Terdapat 4 sikap atau perilaku pekerja terkait penerapan budaya ketiga di industri. Keempat perilaku ini di antaranya yang pertama disebut dengan reaktif. Seorang yang memiliki perilaku reaktif itu biasa disebut dengan natural instincts, berarti dia melaksanakan K3 ketika baru terkena cedera atau mengalami kecelakaan. Kebanyakan orang sibuk atau baru ingin menerapkan K3 ketika dia telah mengalami kecelakaan. Nah, jika sudah sampai pada tahap ini, maka akan sulit untuk mewujudkan budaya K3. Harus dibangun kesadarannya bahwa K3 adalah bagian dari pencegahan. Yang kedua, perilaku yang kedua adalah defendant. Artinya, si pekerja melaksanakan budaya K3 apabila disuruh atau diawasi. Sebagian besar pekerja biasanya menganut atau berperilaku defendant. Dia melakukan K3, budaya K3 karena disuruh oleh atasan atau diawasi. Sebenarnya hal ini bisa menjadi positif ketika tumbuh kesadaran dari pekerja. Awalnya disuruh, kemudian dia sadar, akhirnya menjadi sebuah perilaku atau kebiasaan. Yang ketiga adalah independent. Ya, pada kategori ketiga ini, perilaku kategori ketiga ini, si pekerja melaksanakan K3 namun memiliki cara berpikir bahwa ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau untuk mensosialisasikan ke tenaga kerja yang lainnya. Ya, dia acuh dengan orang lain, ya masa bodoh. Yang penting saya melakukan budaya K3. Ya, sebenarnya tingkatan ini, perilaku ini ada sedikit kemajuan dibandingkan reaktif dan defendant. Namun perilaku ini masih dianggap belum cukup. Nah, yang tingkatan tertinggi atau tahapan yang tertinggi dalam budaya K3 adalah interindependent. Artinya seorang pekerja melakukan K3 atau menerapkan budaya K3, dia sadar bahwa ini penting untuk dirinya dan dia kemudian berupaya untuk mengingatkan orang lain untuk menerapkan budaya K3. Nah, inilah tingkatan tertinggi dari penerapan budaya K3 di industri. Artinya HSE officer, petugas HSE harus berupaya menyadarkan si pekerja agar mau memiliki budaya K3 ke arah interdependent. Artinya dia mau melakukan K3 dari dalam dirinya, kesadaran dalam dirinya, kemudian ingin mengajak orang lain untuk melakukan. Sebelum kita pindah ke slide berikutnya atau pada poin berikutnya, kita coba merangkum pada poin ini hubungan antara produktivitas industri dengan health, safety, and environment. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjawabnya. Silakan di pause dulu videonya, kemudian kalian tulis di kolom komentar ketika kalian membuka YouTube, atau kalian menulisnya di bagian diskusi ketika membuka psikologi. Oke. Intinya dari poin ini yaitu ada hubungan antara produktivitas industri dengan penerapan health, safety, and environment di sebuah industri tersebut. Sebagaimana slide yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa lingkungan fisik memberikan pengaruh terhadap kesehatan para pekerja. Dalam hal ini
bagaimana si pekerja tersebut bisa sakit akibat kurang baiknya lingkungan tempat kerjanya. Bisa dari paparan debu atau misalnya paparan dari mikroorganisme tertentu. Dan aspek tenaga kerja atau perilaku tenaga kerja dalam menerapkan K3 juga menjadi aspek yang mempengaruhi safety, keselamatan para pekerja. Makanya di sebuah industri harus ada SMK3, Sistem Manajemen K3. Dan itu semuanya tujuannya adalah mewujudkan terjadinya atau terlaksananya budaya K3 di sebuah industri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan Corporate Social Responsibility atau CSR dengan kesehatan lingkungan. Apa sih hubungan keduanya? Nah, sebelum kita membahas tentang hubungan dari CSR dengan aspek kesehatan lingkungan, kita akan mencoba menjelaskan definisi dari CSR. Jadi CSR intinya adalah komitmen sebuah perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar industri tersebut, melalui praktek bisnis di industri tersebut dan juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selain itu, CSR juga dapat didefinisikan sebagai komitmen keberlanjutan dari dunia usaha untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan masyarakat. Bentuknya bisa dalam bentuk ekonomi, kemudian sosial, bahkan lingkungan. Namun, terkadang CSR ini dimaknai oleh sebagian orang hanya dalam bentuk pengembangan ekonomi saja, usaha saja, atau dalam bentuk bantuan sosial saja. Padahal sebenarnya banyak aspek yang bisa diberikan bantuan dana CSR dalam hal pengembangan lingkungan atau bagaimana pelestarian lingkungan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan 7 contoh CSR di bidang lingkungan. Yang pertama adalah produksi bersih atau cleaner production. Ini kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Namun saya akan memberikan beberapa contoh CSR di bidang cleaner production. Yang pertama adalah bisa bentuknya efisiensi penggunaan bahan baku. Yang kedua bisa bentuknya efisiensi air, artinya sebuah perusahaan tersebut bagaimana merecycle air limbahnya untuk bisa digunakan pada fungsi tertentu. Kemudian efisiensi energi, penggunaan bahan bakar atau misalnya hemat energi, misalnya lampu dan yang lainnya. Bisa juga bentuknya pengolahan limbah di sebuah industri atau pemilihan sampah organik maupun anorganik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh cleaner production yang lainnya. Yang kedua adalah konservasi energi dan sumber daya alam. Contoh kegiatan CSR-nya adalah misalnya pemakaian alat-alat hemat energi, bisa bentuknya juga recycle air, dan bisa juga bentuknya meningkatkan keragaman hayati, seperti mengadakan penghijauan, membuat taman untuk bermain, kemudian budidaya terumbu karang, dan bisa juga penangkaran hewan langka, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga yaitu eco-office, yaitu menerapkan konsep ramah lingkungan di kantor. Contohnya seperti
hemat pemakaian ATK, hemat penggunaan air, dan bisa juga dalam bentuk pengelolaan sampah, misalnya pengkomposan dan daur ulang. Dan ini menjadi sebuah program yang sangat menarik untuk diterapkan di berbagai industri atau perkantoran. Yang keempat yaitu pengelolaan sampah melalui konsep 3R. Kegiatan ini sebenarnya bersifat umum dan telah banyak dilakukan, namun untuk sebuah industri hal ini masih bisa untuk menjadi program CSR dan sebagian besar masyarakat masih belum mempraktekkan hal ini, apalagi sebagian besar industri penghasil plastik di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab sosial, maka seharusnya industri melakukan kampanye program 3R ini, reuse, reduce, dan recycle. Selanjutnya, kegiatan yang dapat dilakukan dalam penggunaan dana CSR yaitu penggunaan energi terbarukan. Energi terbarukan ini merupakan sumber daya energi yang berkelanjutan yang dikelola dengan baik. Contohnya seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, gelombang laut, dan berbagai jenis energi lainnya. Penggunaan energi terbarukan ini tujuannya agar energi yang sulit untuk diperbarui ini dikurangi. Dan hal ini sudah diatur dalam pasal 1 ayat 6 nomor 30 tahun 2017 tentang energi. Dan dalam undang-undang ini sudah jelas dijelaskan tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan, dan ini menjadi bagian dari penerapan CSR di bidang lingkungan. Yang keenam yaitu mengadakan kampanye perubahan iklim. Kegiatan ini dapat berupa pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang fenomena perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi. Bentuk kegiatannya juga dapat berupa pemberian bantuan, pembuatan sumur resapan, kemudian pemeliharaan mangrove, dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kampanye perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu mengadakan pendidikan lingkungan hidup. Kegiatan ini dapat berbentuk seperti penyuluhan kepada sekolah ataupun masyarakat umum. Temanya dapat berupa tentang bagaimana upaya penghematan energi, kemudian pengelolaan sampah, dan juga reboisasi. Selain itu, kegiatan ini dapat juga berbentuk seperti pengembangan sekolah adiwiyata atau sekolah yang berbasis ramah lingkungan atau biasa disebut dengan green school atau green campus, dan di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana siswa ataupun mahasiswa ini menumbuhkan keinginan untuk mau menjadi relawan dalam kampanye ramah lingkungan. Masih banyak kegiatan CSR lainnya di bidang lingkungan. Contohnya lagi pada slide ini yaitu kegiatan pemberian bantuan penjernihan air di Kota Dumai, di mana kegiatan CSR ini dilakukan oleh PT Pertamina karena melihat permasalahan di Kota Dumai, kualitas air masih kurang layak untuk digunakan. Bahkan di beberapa tempat air warga atau masyarakat memiliki kualitas seperti air payau, bahkan ada yang berbau dan berlumpur. Oleh karena itu kemudian
Pertamina mengambil inisiatif untuk melakukan program CSR dengan pemberian alat penjernihan air. Selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan program reklamasi pasca tambang. Kenapa ada poin pembahasan ini dalam materi kita pada hari ini? Karena salah satu aspek lingkungan yang sangat menonjol, khususnya di Kalimantan Timur, dalam hal pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah masalah pertambangan. Bahkan dikatakan pertambangan adalah salah satu kegiatan yang dimana ada sebuah pemanfaatan sumber daya alam dan memiliki kaitan dengan ekonomi dan lingkungan. Nah, oleh karena itu, pembahasan ini menjadi penting untuk kita jelaskan pada hari ini. Dalam sebuah kegiatan pertambangan, kita harus memahami bahwa ada unsur ekonomi di dalamnya. Ya, pendapatan daerah maupun negara akan bertambah ketika ada sebuah aktivitas tambang. Namun di balik itu ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu aspek lingkungan. Makanya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan juga permasalahan lingkungan, maka harus diterapkan konsep sustainable mining practice. Artinya praktek pertambangan yang berkelanjutan. Apa sih sustainable mining practice ini? Intinya adalah sebuah konsep di mana proses pertambangan ini tidak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan, tidak memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar atau yang berada di sekitar pertambangan. Nah, salah satu aspek yang dibahas dalam sustainable mining practice ini adalah reklamasi pasca tambang, dan kita akan menjelaskannya di slide berikutnya. Program reklamasi pasca tambang merupakan sesuatu yang penting dilakukan oleh setiap industri atau perusahaan pertambangan. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam, apa sih yang dimaksud dengan reklamasi? Reklamasi adalah suatu upaya pengembalian fungsi lahan seperti sedia kala. Lahan-lahan yang telah rusak akibat proses penambangan harus diperbaiki kembali atau revegetasi guna mengembalikan fungsi lahan tersebut. Selain itu, Kementerian SDM juga memberikan definisi tentang reklamasi. Reklamasi yaitu kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Jadi intinya pada definisi ini bahwa reklamasi adalah ada sebuah upaya pemulihan atau memperbaiki kembali hal-hal yang telah kemudian berubah saat proses penambangan, atau misalnya seperti galian atau lahan yang telah rusak harus diperbaiki kembali. Selain itu, kegiatan pasca tambang atau reklamasi pasca tambang harus terencana, sistematis, dan berkelanjutan hingga kemudian sudah layak dikatakan aman bagi lingkungan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tambang tersebut. Ya, pada hakikatnya kegiatan pertambangan batu bara ataupun sejenisnya harus dilaksanakan dengan tepat supaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu, kegiatan reklamasi dan pasca tambang harus terintegrasi, harus dilakukan dengan baik, dan ini sudah diatur dalam peraturan hukum atau diatur dalam undang-undang di negeri kita. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
juga telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Oleh karena itu, kegiatan reklamasi pasca tambang menjadi hal yang wajib bagi setiap industri pertambangan. Dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral dan batu bara menjadi dasar pengaturan reklamasi dan pasca tambang yang dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan pemerintah ini pada hakikatnya untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara. Selain itu, peraturan ini memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Praktek terbaik pengelolaan lingkungan pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan batu bara yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara seperti eksplorasi, studi kelayakan, kemudian pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Oleh karena itu, harus dibuat dokumen kegiatan reklamasi pasca tambang. Dokumen reklamasi dibuat berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui, yaitu berupa aturan AMDAL atau UKL-UPL, dan sesuai dengan prinsip lingkungan hidup, sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan. Dan ini sudah dijelaskan dalam Pedoman Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2014, sehingga wajib bagi setiap industri pertambangan untuk membuat dokumen kegiatan pasca tambang ini. Adapun kriteria keberhasilan yang dicapai dalam program pasca tambang memiliki beberapa standar seperti penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir. Semuanya telah diatur dalam lembar 4 Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Penatagunaan lahan standarnya meliputi yang pertama, penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas tambang. Yang kedua, penebaran tanah zona pengakaran, dan yang ketiga, pengendalian erosi dan pengelolaan air. Kemudian, standar kegiatan revegetasi seperti yang pertama, penanaman tanaman penutup, kemudian penanaman tanaman cepat tumbuh, yang kemudian penanaman tanaman jenis lokal dan pengendalian air asam tambang. Dan adapun standar penyelesaian akhir berupa penutupan tajuk dan perawatan. Oke, di akhir pertemuan kita, mungkin ada di antara kalian bisa menyimpulkan dari slide ini. Silakan di pause dulu videonya, kemudian tuliskan komentarnya di kolom YouTube jika Anda membuka YouTube, atau menulisnya di kolom diskusi jika kalian membuka psikologi.
Baik, intinya produktivitas sebuah industri dipengaruhi oleh bagaimana sebuah industri tersebut mampu mengelola lingkungan fisiknya. Maka dari itu, fungsi health, safety, and environment menjadi sangat urgent dalam sebuah industri. Dan kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa kenapa penting health, safety, and environment, karena hal ini mempengaruhi status kesehatan para pekerja di industri tersebut dan secara tidak langsung mempengaruhi produktivitas. Kemudian, penerapan green productivity atau cleaner production juga adalah bagian dari hal yang mempengaruhi produktivitas industri. Jadi setiap tahapan industri, kemudian bagaimana industri tersebut mengurangi limbah yang dihasilkannya atau mengolah limbah yang dihasilkannya. Dan juga salah satu bentuk hal yang mempengaruhi produktivitas industri adalah bagaimana industri tersebut ada respon sosialnya ke masyarakat sekitar dalam bentuk penggunaan dana CSR, Corporate Social Responsibility, dan ini harusnya digunakan dalam hal bidang lingkungan, pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir adalah khusus untuk tambang, maka kewajiban reklamasi pasca tambang menjadi hal yang sangat penting karena hal ini mempengaruhi kualitas lingkungan dan juga kualitas kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pasca tambang. Oke, itulah tadi kuliah kita pada hari ini dan saya harap kalian bisa mengulang-ulangi video ini untuk membuat Anda lebih paham tentang materi hubungan produktivitas sebuah industri dengan aspek kesehatan lingkungan atau aspek lingkungan secara umum. Dan untuk mengukur keaktifan kalian atau tingkat pemahaman kalian terhadap materi ini, maka saya harapkan kalian untuk mengerjakan kuis yang ada di psikologi dan juga memberikan komentar di kolom YouTube atau di kolom diskusi di psikologi. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini dan kita akan melanjutkan minggu depan pertemuan yang ke-7. Dan saya harap kalian mengulangi dulu materi ini dan minggu depan kalian sudah siap untuk mendapatkan materi selanjutnya.